Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Kamis 4 Agustus 2022, peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam, dalam Pekan Biasa ke-18 Tahun Liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 16, ayat 13 sampai dengan 23. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, pengakuan iman Petrus dalam perikop Injil ini terjadi di dekat Kaisarea Filipi, yaitu di Palestina Utara. Ini menjadi kisah penanda dimulainya perjalanan yang akan mengantar Tuhan Yesus pada penderitaan dan wafatnya di Yerusalem. Pengakuan Petrus mengenai Tuhan Yesus sebagai Mesias mencerminkan pengharapan para murid bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan Israel dari penjajahan bangsa lain dan mendirikan kerajaan Allah di dunia. Ungkapan anak Allah yang hidup yang diungkapkan oleh Petrus membenarkan pemahaman mengenai istilah Mesias ini. Pemahaman dan pengakuan iman Petrus ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai wahyu Allah dan menjadikan Petrus sebagai dasar batu karang pendirian jemaat Kristus sesudah wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Allah meletakkan hati nurani yang benar di dalam diri setiap umatnya agar mereka dapat mengenal Allah dengan baik. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Petrus. Ia mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias, tetapi kemudian dengan cepat ia menyangkal perutusannya. Kebimbangan yang demikian tentu harus kita hindari. Mari kita selalu berjuang untuk mengenal Tuhan Yesus dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah, seperti keteladanan Santo Yohanes Maria Vianney yang hari ini kita peringati. Semoga dengan semakin mengenal Tuhan Yesus, Guru dan Tuhan kita semakin dekat pada janji keselamatan Allah bagi manusia yang setia beriman kepadanya. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Sebuah tugas perutusan pastilah mengandung konsekuensinya masing-masing. Sekarang kami pun akan menjalankan tugas perutusan dari-Mu. Semoga dengan bercermin dari sikap-Mu, kami tidak takut menanggung segala risiko yang harus kami hadapi. Ya Yesus, kuatkanlah iman kami dengan penyertaan-Mu pada kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Yohanes Maria Vianney, pengaku iman dan imam, yang pada hari ini kita peringati bersama. Mulanya ia dianggap remeh karena kelambanan dan kebodohannya. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia tidak diperkenankan uskup melayani sakramen pengakuan dosa karena dianggap tidak mampu memberikan bimbingan rohani. Setelah beberapa lama, ia ditempatkan di paroki Ars, sebuah paroki yang terpencil dan tidak terurus. Di paroki ini, Yohanes Maria Vianney mengabdikan dirinya dan menjadikan desa Ars sebuah tempat ziarah bagi umat dari segala penjuru. Yohanes Maria Vianney lahir pada 8 Mei 1786 di desa Dardilly, Lyon, Prancis. Ayahnya Mateus Vianney, seorang petani miskin. Ibunya seorang yang taat beragama. Masyarakat setempat kagum dan suka pada mereka karena cara hidup mereka yang benar-benar mencerminkan kebiasaan hidup Kristiani. Sejak kecil, Yohanes sudah terbiasa dengan kerja keras dan doa yang tekun berkat teladan orang tuanya. Dibandingkan dengan kelima orang saudaranya, ia memang terampil dan rajin bekerja, namun lamban dan bodoh. Ia baru bisa membaca pada usia 18 tahun. Meskipun begitu, ia bercita-cita menjadi imam. Pada umur 20 tahun, ayahnya dengan berat hati mengizinkan dia masuk seminari di desa tetangganya, Ekuli. Hal itu bukan karena ayahnya tidak menginginkan dia menjadi imam, melainkan semata-mata karena ia lamban dan bodoh. Pendidikannya sempat tertunda karena kewajiban masuk militer yang berlaku di Prancis pada masa itu. Baru pada tahun 1812, ia melanjutkan lagi studinya. Ia mengalami kesulitan besar sepanjang masa studinya di seminari. Hampir semua mata pelajaran, terutama bahasa Latin, sangat sulit dia pahami. Namun ia tidak putus asa. Ia rajin berziarah ke Louverser untuk berdoa dengan perantaraan Santo Franciscus Regis agar bisa terbantu dalam mempelajari semua bidang studi. Berkat doa-doanya, ia berangsur-angsur mengalami kemajuan hingga menamatkan pendidikan seminari menengah Ferriores dan masuk seminari tinggi. Di jenjang seminari tinggi, ia harus berjuang keras lagi agar lolos dari kegagalan. Meskipun begitu, ia terus-menerus harus mengulangi setiap ujian. Pemimpin seminari sangat meragukan dia, namun mereka pun tidak bisa mengeluarkan dia karena kehidupan rohaninya sangat baik. Ia seorang calon imam yang saleh. Akhirnya, Yohanes pun dianggap layak dan ditabiskan menjadi imam pada tahun 1815. Setelah menjadi imam, ia belum diperkenankan melayani sakramen pengakuan dosa karena dianggap tidak mampu memberikan bimbingan rohani kepada umat. Kecuali itu, ia dinilai tidak bisa menjadi pastor di paroki-paroki kota. Oleh karena itu, ia ditempatkan di paroki Ars. Ars merupakan sebuah desa terpencil dan terbelakang di Prancis. Paroki ini dianggap cocok bagi dia karena tingkat pendidikan umatnya tidak seberapa. Pada 8 Februari 1818, Yohanes memulai karyanya di paroki Ars. Di satu pihak, ia sungguh menyadari bahwa kemampuannya tidak seberapa bila dibandingkan dengan beratnya tugas menggembalakan umat Allah. Akan tetapi, di pihak lain, ia pun menyadari bahwa dirinya bukanlah pelaku utama karya penggembalaan umat, melainkan Allah melalui Roh Kudus-Nya lah
pelaku utama karya besar itu. Kesadaran itu mendorong dia untuk senantiasa mempersembahkan karyanya kepada Tuhan. Tahap demi tahap, ia membenahi parokinya dengan coba membangkitkan semangat iman umat. Semangat kerja kerasnya sejak kecil mendorong dia untuk berkhotbah dan mengajar umat tanpa mengenal lelah. Yohanes yang dahulu dianggap remeh dan dipandang dengan sebelah mata oleh banyak imam, kini dikagumi dan disanjung. Desa Ars yang dahulu sepi, sekarang menjadi tempat ziarah terkenal bagi umat dari segala penjuru Prancis. Dari mana-mana umat datang ke Ars untuk merayakan Ekaristi dan mendengarkan khotbah pastor desa yang saleh itu. Khotbah-khotbahnya tajam, keras, mengena, sehingga menggetarkan hati umat, terutama para pendosa. Namun, di kamar pengakuan, ia ramah dan dengan hati yang ikhlas memberikan bimbingan rohani kepada umatnya. Oleh rahmat Allah yang diperkuat dengan keluhuran budi dan kesalehan hidupnya, Yohanes mampu mengantar kembali umat kepada pertobatan dan penghayatan iman yang benar. Pastor Ars yang saleh ini dikaruniai karisma mengetahui berbagai hal sebelum terjadi. Karisma itu dapat dilihat dalam pengalaman Nyonya Pauze dari Santa Eutine. Pauze datang mengaku dosanya di gereja paroki. Pastor yang melayaninya sudah tua, kurus, lagi lemah. Dialah Yohanes Maria Vianney. Dalam hatinya ia berpikir, tentu ini kesempatan terakhir bagiku menerima berkatnya. Namun, tiba-tiba pastor tua itu berkata, "Bukan begitu anakku, 3 minggu lagi kita akan bertemu kembali." Nyonya Pauze terperanjat dan pulang dengan 1000 tanda tanya. Ia menceritakan kata-kata pastor itu kepada teman-temannya. Dan persis 3 minggu kemudian, Nyonya Pauze meninggal dunia bersamaan dengan pastor tua itu. Mereka bertemu lagi di surga. Meskipun ia saleh, ia tidak luput dari gangguan setan. Ia seringkali tidak bisa tidur karena gangguan setan pada malam hari. Ia tidak takut karena yakin bahwa sesudah kejadian seperti itu selalu akan datang pendosa berat yang mau bertobat. Di samping penyembuhan luka-luka batin umatnya, banyak pula penyembuhan jasmani yang terjadi secara ajaib melalui perantaraannya. Tugas hariannya yang berat itu sangat menguras tenaganya. Beberapa kali ia meninggalkan Ars dengan maksud beristirahat di sebuah biara. Akan tetapi, ia selalu diseret kembali oleh umatnya ke dusun Ars. Ini suatu tanda bahwa umat sungguh mencintai dia dan mereka tidak rela pastor mereka meninggalkan mereka. Yohanes Maria Vianney mendampingi umatnya di Ars sampai maut menjemputnya pada 3 Agustus 1859. Pada tahun 1925, ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-11 yang berkuasa sejak 1922 sampai 1939 dan diangkat sebagai pelindung surgawi bagi para pastor paroki.